Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Faikalisna. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Rojangobong. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam perkembangan iptek dan sikap selektif kita dalam menghadapi perkembangan iptek tersebut. Enjoy this video. Baiklah, kita akan membahas dampak positif iptek di bidang politik. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Kemudian dampak negatif iptek di bidang politik. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan desintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Kemudian dampak positif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang kedua, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Kemudian dampak negatif iptek di bidang ekonomi ini, yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan tersebut. Kedua, mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga yaitu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Kemudian dampak positif iptek di bidang sosial. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kedua, yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipubliskan dan diterima oleh masyarakat tersebut. Kemudian dampak negatifnya di bidang sosial ini, yang pertama yaitu makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah. Yang kedua yaitu kemerosotan moral di kalangan warga dan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang ketiga yaitu seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Kemudian dampak positif atau iptek di bidang budaya. Yang pertama yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furnitureke. Dan kemudian itu dampak negatifnya mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Kemudian lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Kemudian hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme di dalam negara tersebut. Kemudian dampak positif di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu peningkatan akurasi dan keandalan teknologi bersenjata dengan rekayasa hardware dan software. Kemudian teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan merekrut berbasis teknologi informasi. Kemudian dampak negatifnya dari di bidang pertahanan dan keamanan ini, yang satu, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat dan senjata untuk melakukan kejahatan. Yang kedua itu melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikutnya. Kemudian yaitu yang ketiga, munculnya para informasi
yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem yang secara bersama atau legal secara besar. Kemudian dampak positif iptek di bidang teknologi komunikasi yaitu yang pertama menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua penyebaran informasi menjadi cepat. Yang ketiga yang munculnya sosial media. Kemudian dampak negatifnya di bidang komunikasi adalah masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh warga Indonesia atau anak-anak Indonesia. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak atau pada pelajar. Yang ketiga, yaitu kurangnya orang-orang yang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Kemudian dampak positif iptek di bidang transportasi. Yang pertama, tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin singkat atau semakin cepat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. Kemudian dampak negatif iptek di bidang transportasi ini menyebabkan polusi udara yang pertama. Yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi. Kemudian dampak positif iptek di bidang pertanian, meningkatkan produksi pertanian pertama. Yang kedua, membuat pestisida untuk melindungi tanaman. Yang ketiga, mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian pengaruh atau dampak negatifnya adalah yang pertama, berkurangnya jumlah tenaga manusia yang berdampak pada penurunan jumlah petani karena tergeser oleh adanya mesin-mesin atau teknologi tersebut. Yang kedua, pestisida dan pupuk kimia yang memang meningkatkan kualitas dapat menurun kualitasnya karena ekosistem yang baru tersebut. Yang ketiga, yaitu petani dapat dianggap sebelah mata karena ada teknologi tersebut. Kemudian ada sikap selektif yang bisa kita hadapi dalam perkembangan iptek. Yang pertama yaitu di bidang politik, menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan atau mengambil isu yang tidak benar atau menghujat terutama dalam masalah politik. Yang kedua, berpegang teguh pada Pancasila. Yang ketiga, saling bertoleransi dengan orang lain yang masih tertinggal dan membantunya dengan bijak dan ikhlas. Kemudian sikap selektif kita di bidang ekonomi yang pertama yaitu hanya belanja online jika barang-barang yang diinginkan tersebut tidak tersedia di pasar tradisional. Yang kedua hanya membuka situs-situs internet yang membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan ilmu kita. Yang ketiga, hanya menggunakan fasilitas internet dan media sosial untuk hal-hal yang dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau meningkatkan pendidikan atau pengetahuan kita. Yang selanjutnya yaitu sikap selektif yang kita dapat kembangkan di bidang budaya, yaitu yang pertama, menjadi sebuah individu yang dimana terbuka akan segala macam inovasi dan juga perubahan. Yang kedua, menjadi sebuah individu yang dimana-mana yang kemudian bisa berorientasi kepada masa depan daripada masa lalu. Kemudian yang ketiga, menjadi sebuah individu yang dimana dapat memanfaatkan segala macam kegunaan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi dari yang sudah berkembang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.